Halo, berjumpa lagi dengan kegiatan Adrian ya, channel Adrian. Pada kali ini saya kedatangan barang ini UPS ya, UPS. Ini kerusakannya dia nyala ya, cuma tidak bisa bertahan lama. Biasanya kerusakan UPS itu paling sering baterai ya, kebanyakan orang kan nggak tahu ya ngecek baterai. Biasanya kalau UPS umurnya sudah 3 tahun ke atas, 4 tahun, itu umur baterainya sudah mulai menurun ya, jadi kekuatan baterainya itu sudah mulai berkurang ya. Oke, kita lanjut aja, kita langsung eksekusi ya. Untuk membuka UPS di sini kita harus cari 4 titik pembukaannya ya, umurnya ya. Nah, bahan apa saja yang perlu kita siapkan untuk memperbaiki UPS seperti ini ya? Tentunya yang pertama yang kita harus sediakan adalah obeng ya, obeng min, kemudian obeng plus ya, lalu solder ya, ini kita sudah ada solder, ini solder kita pasang aja. Oke, biasanya solder juga diperlukan, lalu tang potong ya, penyedot timah, jaga-jaga kalau misalkan ada spare part yang rusak, ini penyedot timah. Lalu tentunya jangan lupa timahnya juga. Oke, kita eksekusi ya. Pertama kita coba dulu ya, ini saya ada pasang kabelnya ini. Kemudian kita coba ya, nyalakan. Ini dia kalau dipencet tombolnya, nah dia nggak mau nyala, hanya bunyi titik. Nah ini baru nyala. Nah dia berkedip-kedip, ini menandakan bahwa sedang proses ya bekerja. Nah dia sudah, nah ini bunyi titik. Nah ini UPS tanpa kabel ya, jadi ini sebenarnya UPS ini masih ada energinya, cuman ya mungkin sedikit ya, nggak bisa bertahan lama karena di sini juga tidak ada bertanya. Nah ini kalau kita tancap ya, seharusnya dia ngecas ya. Nah berarti ini sebenarnya UPS ini ya, kalau dalam motherboardnya ya, mainboardnya ini tidak rusak, tapi kendalanya waktu orangnya bilang kalau dicabut dia nggak bisa bertahan lama, paling tidak ya mungkin 5 menit langsung mati ya. Oke, kita nggak usah terlalu panjang, ini kita matikan dulu. Jangan lupa ya, kalau sudah nancep begini kita copot dulu kabel listriknya ya, jangan dalam keadaan terpasang, nanti kita bisa kesetrum ya. Ini karena dalam dunia elektronika kita harus menjaga keselamatan kita juga, tentunya dalam hal listrik ya, supaya tidak kesetrum. Oke, kita sekarang eksekusi buka ya, kita buka ini UPS ini ya, kita cari umurnya, posisi letak umurnya. Oke, sudah terbuka, ini sudah terpisah. Kita lihat ya dalamnya seperti ini. Wow, wow, ternyata baterainya ini cuma 1, bukan 2. Seharusnya di sini ada 2, cuman dikasih 1 sama pabriknya. Nah, ini kabel positif ternyata. Jadi ini kalau seandainya ada masalah mungkin bisa digunakan kayaknya. Ini juga ada baterai konektor dari kayak baterai tambahan gitu, kalau misalnya terjadi bermasalah. Ini juga bisa. Jadi ini positifnya. Di belakang ini, kalau saya lihat di belakang ini bagian negatifnya, tadi ini bisa dicopot. Jadi ini kalau misalnya terjadi masalah, kita bisa gunakan baterai eksternal ya. Mungkin kalau ingin mempertambah kekuatan baterainya, nah di sini konektor baterai. Satu koneksi di negatifnya ini, satu lagi koneksi di sini. Oke, dalamnya itu ternyata cuman begini aja. Nah ini, oke, coba lihat. Nah, dalamnya ini seperti ini. Oke. Jadi ya kita coba
ukur ya, mungkin baterainya ini kita lihat tegangannya berapa ya. Nah ini kemungkinan baterai ini tegangannya 12. Oke, sebelumnya kita coba dulu ya. Ini semua sudah oke. Ini trafo ya, ini trafo stand up nya. Jadi fungsi baterai ini kalau dia ditancap ya, ini kalau ditancap lalu dinyalakan, maka fungsinya trafo ini adalah sebagai step down. Jadi dia mengecas akinya ini ya, ngecas sambil menstabilkan outputnya juga. Jadi ini kabel ini ada banyak di trafonya ini. Kemudian pada saat kita lepas, jadi ibaratnya lampu mati, lampunya mati, maka trafonya ini sebagai step up. Jadi fungsinya dia sebagai step up, menaikkan tegangannya. Jadi dari tegangan aki 12 volt ini dinaikin sama dia menjadi 220 volt. Oke, sekarang kita coba ukur baterai ini ya, tegangannya berapa, kita copot aja. Nah ini kita nggak usah bingung ya. Ini kalau sedikit sulit ya kita pakai tang aja, mungkin nanti kalau misalnya sulit ya, biasanya sih mudah. Wow, ini ternyata dia sistem kunci. Jadi kita harus gunakan tang ya. Jadi alat satu tambahan lagi, kita harus punya tang ya, bukan tang yang besar ya, kita pakai tang yang cocok bisa ya, lebih mudah. Ini pakai tang kecil gini, kita masukkan di sini ya, kunci, kita jepit, kemudian kita tarik. Biasanya ini kuncinya ada di bagian bawah sini, cuman ini kelihatannya sedikit sulit, jadi ya kita mau nggak mau ya pelan-pelan aja kita buka. Nah, copot seperti ini. Ini juga kita copot. Hati-hati, jangan sampai ini kesentuh sama ini ya, karena kita bisa kaget, itu ibaratkan ini konslet, jadi bahaya. Jadi kita dari atas saja. Nah di sini. Nah seperti ini. Ini sudah kita copot. Oke, kita ambil akinya. Akinya itu ini. Ini kalau kita lihat dari spesifikasi baterainya, speknya ya. Ini kemungkinan besar, wow, tegangannya tidak tertulis di sini. Ini mereknya EPC ya. Baterai ini punya EPC, tapi kita tidak tahu baterai ini tegangannya berapa. Kita bisa menggunakan baterai tidak harus punya EPC ya, bisa menggunakan aki yang lain ya. Karena nyari aki seperti ini nggak mudah gitu. Dan kadang-kadang walaupun ada juga harganya bisa mahal juga. Sebenarnya ya sama aja. Oke, kita ukur dulu menggunakan multimeter digital ya, seperti ini. Kita arahkan ke tegangan ya, posisi maksimal 20, lalu ini warna merah saya koneksikan di positif ya, di V plusnya ini. Ya. Kemudian kita ukur ya. Ingat, waktu mengukur jangan sampai posisi kabel terbalik ya. Kalau menggunakan yang multimeter yang jarum, nanti jarumnya bisa mundur ke belakang. Jadi merah ya harus sama positif, hitam adalah negatif ya. Jadi saya ulangi lagi ya, cara mengukur tegangan aki ya. Jadi warna merah itu adalah positif, warna hitam adalah negatif. Jadi kita pasang, kita ukur ya berapa tegangannya ini. Ternyata tegangannya dia stabil 12,78. Jadi sebenarnya ini kalau dibilang ya mungkin nggak rusak ya, mungkin dia karena sering di ini ya, lama nggak pernah dicas ya mungkin ya, atau memang sudah lama sih umurnya. Ini akinya sih untuk sementara oke saja, tapi ya lebih baik diganti lah, lebih baik diganti. Ini tegangannya 12, atau jangan-jangan sirkuitnya ini, rangkaian mainboardnya dia tidak bisa ngecas, bisa jadi sehingga mengakibatkan ini dia gak bisa ngisi. Oke, kita coba sekarang. Caranya untuk mencoba mengukur tegangan ini, kita harus masukkan dulu akinya. Oke, jika sudah, kita langsung aja pasang mungkin kabel listrik ini. Oke, pasang ini kabel listriknya. Nah, ini hati-hati kena solder, jadi ini solder kita taruh sini dulu. Yang ada di sini, ini yang ini ya. Oke, kita coba ya, kita tancap. Oh sorry, ini posisi kabel ada di
belakang. Kita tancapkan ya kabel listriknya, jangan lupa dipasang dulu. Ini kebetulan kabelnya ini dia lepas pasang, ini kita pasang di listrik, kita coba. Nah, ini tanpa aki ya, ini kita tanpa aki, kita coba hasilnya bagaimana kalau tanpa aki, apakah bisa. Ternyata tanpa aki alat ini tidak bisa bekerja. Jadi intinya harus ada akinya. Oke, sekarang kita cabut kabel listrik utamanya, kita pasang dulu baterai akinya ya, ini kita pasang. Oke, jika sudah merah sama merah, kemudian hitam sama hitam ya, pastikan jangan sampai terbalik ya. Oke, nah lalu kita ukur dulu. Sebelum kita coba, kita ukur dulu. Kita ukur ya tegangannya. Ini hitam ke hitam, kemudian hitam ke hitam, merah ke merah. Ternyata tetap sama ya, 12,78. Oke, sekarang kita coba tancap ya, lalu kita hidupkan. Wow, dia tidak mau hidup. Nah, kenapa dia tidak mau hidup? Kira-kira apakah ada yang bisa menjawab? Mengapa kok dia tidak mau hidup? Padahal ini sudah saya tancap, listrik juga sudah saya tancap. Ternyata ada yang di bagian belakang ini masih saya copot sensornya. Sini. Jadi saya mesti harus cabut dulu. Nah, ini ada sekring di sini. Yang konektor baterai itu saya harusnya ini saya tancap dulu. Nah, ini ternyata saya belum pasang. Yang ini loh sobat. Nah, yang ini tadi kan saya copot. Ya, sebelumnya ini kan tadi saya copot ini. Ini kalau saya copot ternyata kalau ini saya copot dia tidak berfungsi. Ini ya seperti ini tuh, dia tidak mau, sekalipun ini sudah dipasang dia tidak mau tuh. Nah, oke, sekarang kita coba, ini kita buka lagi, lepas, lalu kita pasang ini konektor baterainya. Nah, di sini kemudian kita coba, kita nyalakan. Wow, ternyata bisa. Lalu kita matikan. Oke, tadi kita belum coba kalau tidak pakai aki ya. Oke, ingat ini sudah saya pasang untuk sensornya. Oke, sekarang kita coba kalau tanpa aki, kemudian kita tancap di sini, nyaut enggak dia? Kita kan belum tahu. Ternyata tetap tak bisa. Jadi kesimpulannya dia harus menggunakan aki. Nah, bagi sobat yang UPS-nya rusak, tidak bisa nyala sama sekali, nah bisa kemungkinan itu akinya habis. Ini sebagai contoh, kita tidak pakai aki atau tidak menggunakan baterai, kita tancap listriknya, kita nyalakan, dia nggak bisa. Coba kita sekarang cabut dulu ya, kita matikan. Ini kita pasang lagi baterainya. Ini kan baterainya tegangannya masih ada ya, kita pasang. Oke, langsung dia nyaut, kita hidupin. Tuh, bisa. Berarti kesimpulannya adalah aki ini nomor 1 ya. Jadi kalau nggak ada aki, UPS nggak bisa bekerja dengan baik. Ya. Berarti kesimpulannya baterai ini hanya perlu cukup diganti aja ya, sesuai dengan keluhan yang pertama kita ganti aja. Oke, sekian pada video kali ini mengenai UPS ya. Ingat, UPS itu jarang sekali rusak pada mainboard, tapi paling sering rusak adalah pada ini, baterai. Ya. Ini adalah trafo, di sini mainboardnya, di sini adalah baterainya. Ya. Jadi UPS mati itu kemungkinan besar dari baterai ya, karena baterainya kalau jika habis rusak, tidak ada tegangan sama sekali, maka UPS-nya pun tidak bisa bekerja ya, karena dia mengandalkan paling utama ada di baterai ya.
Halo. Ya. Di sini saya sudah membeli aki yang baru untuk UPS ini ya. Ini saya beli dengan model yang sama tapi mereknya berbeda. Ya, di sini. Nah, ini sudah saya lepas. Copot. Oke, sekarang kita ukur ya, aki yang lama dengan aki yang baru itu bedanya apa sih? Nah, kita ukur pakai multimeter digital ya. Pastikan bahwa multimeter ya itu di posisi tegangan DC ya, VDC, tegangan maksimal yang bisa ditampilkan 20 volt ya. Jadi di sini saya ya 199 ya, 1999 ya. Lebih dari itu biasanya angkanya 1. Oke. Ini kita coba bandingkan tegangannya, ini yang lama ya. Ini yang lama. Kita lihat tegangannya kalau kita copot ini berapa tegangannya. Ternyata di sini menampilkan tegangannya 12,7 ya. Di sini 12,7. Sedangkan yang baru yang ini ya. Tentunya ya karena masih baru ya masih bagus. Jadi di sini tegangannya 12,9. Jadi semakin besar tegangannya dia semakin bagus ya di sini. Tapi intinya harus range-nya antara 12 sampai 13,5 ya. Sekian gitu ya. Jadi ini masih bagus. 12,95 ya. Masih bagus karena ini masih baru. Sedangkan ini dia sudah turun 12,7. Maka wajar ini nggak bisa makainya lama ya. Kalau kita diamkan terlalu lama, lama-lama dia mati. Sedangkan yang ini karena masih baru ya enggak ya. Oke, kita eksekusi sekarang. Ini udah saya lepas, tinggal diambil aja ini. Sekarang kita masukkan yang baru di sini. Ingat ya, kalau tanpa aki UPS tidak bisa berjalan ya. Sebagai contoh, ini kalau kita hidupkan ya tanpa kita pasang kayak tadi itu ya, kayak kemarin, kayak sebelumnya ini. Nah, ini saya sudah tancap di sini. Kalau kita hidupkan dia tidak bisa. Nah ya, tidak bisa karena nggak ada akinya. Jadi sumber utama UPS itu adalah aki ya, bukan dari listrik PLN tapi dari akinya yang paling utama. Karena kalau akinya tidak ada atau baterainya tidak ada, UPS tidak bisa berjalan ya, maka harus ada baterainya. Jadi kita sekarang pasang ya. Sebelumnya ini kita kencangkan lagi ya, dikencangkan pakai tang. Tujuannya supaya tidak lepas ya. Jadi ini bikin dikunci ulang gitu ya, baru itu dikencangkan lagi. Kita masukkan ya. Ingat pemasangan baterai jangan sampai terbalik. Warna merah itu biasanya positif ya. Di sini warna hitam yang ini itu adalah negatif. Jadi kita pasang di sini. Nah, kita pasang, sudah kunci, oke. Lalu warna hitam kita pasangkan juga. Wow, dia langsung nyaut, langsung bunyi. Berarti karena ini listriknya masih nancep ya. Oke, kita copot dulu. Sorry. Nah, ini seharusnya dia nggak bunyi. Wow, ini saya terlalu kencang sepertinya kuncinya, terlalu rapat. Pastikan pemasangannya harus benar ya, jangan sampai salah ya. Karena kalau salah saya yakin itu langsung rusak mainboardnya ya. Ini adalah mainboardnya ya, ini trafonya. Jadi kalau ini pemasangannya terbalik, bisa kemungkinan nanti mainboard ini bisa terbakar, langsung rusak ya. Oke, jika sudah kita coba tanpa ini ya, tanpa kabel utama listriknya ini kita matikan, kalau saya ditancapkan. Oke, sekarang kita coba ukur dulu tegangannya waktu dipasang ini dia berapa.
Ternyata masih tetap ya 12,94. Oke, sekarang kita coba nyalakan tanpa ini ya, saya ulangin ya, tanpa kabel listrik ya. Ini kita nyalakan. Oke, dia sudah nyala. Lalu tunggu sebentar, loading lagi proses ya. Oke, ini dianggap sudah nyala ya, kita cek tegangannya berapa, 12,5. Sedangkan yang ini kemarin ada turun ya menjadi 12 ya. Kalau ini dia turunnya ya dari 12,9 jadinya anggap aja 12,5, jadi cuma turun 0,4. Kita biarkan aja. Kemudian kita untuk uji cobanya pakai monitor ya. Saya di sini menggunakan monitor. Saya coba aja, saya tancapkan aja monitor ini. Oke. Ya, tulisannya no signal. Maka di sini tegangannya ya 12,47 ya, masih stabil, hanya turun 0,1. Makin besar energi yang diberikan ke sini. Oke, kita biarkan aja, tunggu kurang lebih 1 menit ya. Apa yang terjadi ya 1 menit, karena untuk proses misalkan mati lampu komputer itu kurang lebih makan waktu mungkin setengah menit, 30 detik ya, atau bisa juga 1 menit, jadi tergantung kondisi dari komputernya ya. Ada 1 menit ya, ini saya coba mungkin ya sebentar lagi lah. Mungkin jika para penonton yang ada yang ingin ditanyakan seputaran UPS, boleh berikan komentarnya, mungkin nanti bisa saya bantu ya, pelan-pelan atau gimana akan saya bantu. Untuk trafo step up di sini sangat untuk rusak ya, saya ulangi, untuk kerusakan trafo step up ini kemungkinannya kecil ya. Jadi jangan percaya bahwa oh trafonya rusak ya, belum tentu ya trafo step up ini rusak. Paling sering itu adalah akinya ya, akinya yang sudah rusak. Lalu yang kedua itu ada di sini di bagian mainboard itu rangkaiannya rusak. Kayak transistor switching di sini yang ada pendinginnya ini, saya tunjuk ya, ini 1, 2 ini biasanya rusak, jebol biasanya. Tapi ini dia kondisi di normal. Ya, ini sepertinya sudah normal, udah lebih dari 1 menit. Jadi kelihatannya cukup. Oke, sekarang kita coba kondisi ditancap di PLN ya, dalam keadaan hidup. Oke, sekarang kita lihat apakah dia ngisi, ngecas ya maksud saya, ngecas akinya ini pada saat ini koneksi di PLN ya, kabel listrik utamanya. Kita coba. Seharusnya kalau ngecas dia tegangannya harus di atas 13. Ya, dia ngecas ternyata di sini tegangannya 13,4, semakin naik. Nah, ini kalau dia naik, dia akan semakin naik ya. Untuk di posisi titik maksimal 14 biasanya standarnya. Nah, ini dia ngecas terus. Oke. Jika ingin lebih mau modifikasi untuk UPS supaya tahannya lebih lama pada saat kondisi mati lampu, gampang. Satu solusinya yang paling termudah adalah menambahkan akinya ya, baterai akinya itu dipasang secara paralel, jadi plus ketemu plus, negatif ketemu negatif ya, sehingga mengakibatkan arusnya dia di sini energinya akan semakin banyak ya, karena saling mendukung ya. Tapi di sini cuma ada 1 sesuai standarnya aja, jadi ya dipasang 1 aja. Oke, berhasil. Tinggal kita tutup aja UPS ini, lalu kita kembalikan ke yang punya. Hati-hati, ini kabelnya sedikit rawan.
Jadi ini harus dipaskan dengan terminalnya ya, posisinya. Nah, ini udah masuk. Udah masuk, ini kita tinggal tekan. Oke. Nah, kita tutup. Oke. Oke, saya tutup. Sudah selesai. Tinggal mur bagian belakangnya yang belum ya. Sini murnya ada 4. Oke, selesai. Kita tinggal coba lagi. Oke. Nah, kita coba pasang. Biarkan dicas dulu sebentar. Ya. Tinggal sudah kita coba ini. Oke. Berarti alat UPS sudah selesai dan tinggal dikembalikan ke orangnya. Sudah selesai, semuanya sudah oke. Ini berjalan dengan baik, tidak lagi orange. Sebelumnya ini orange, kendala kata orangnya sih orange, sempat orange, jadi ya berarti minta diganti ya. Baterainya ini sudah kadang normal kadang enggak, jadi baterainya sebenarnya oke. Kita sudah ganti yang baru, ini sudah oke. Ya, sekian pada servis kali ini ya, kegiatan servis kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan pada video ini. Mohon maaf juga jika ada kesalahan kata. Oke, sampai jumpa lagi di channel Adrian.